Di sini kita importkan JNS VM-nya, lalu kita open, lalu kita next-kan, finish. Setelah itu tunggu prosesnya sampai 100%. Setelah itu kita klik tools, lalu kita importkan, kita pilih di dokumen, lalu kita klik mikrotiknya, kita next-kan. Di sini teman-teman bisa merubah namanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya membuat namanya yaitu R1. Kita finish-kan, lalu kita klik setting, kita pilih network. Nah, di sini ada adapter 1, 2, 3 dan 4. Di adapter 1 kita rubah dia menjadi net. Lalu di adapter 2 kita enablekan, lalu kita rubah menjadi host only. Di adapter 3 kita enablekan lagi, lalu kita pilih generic driver, dan di sini kita merubah namanya menjadi UDPT tunnel. UDPT-nya tuh huruf besar semua, lalu tunnelnya huruf kecil. Selanjutnya kita pilih adapter 4, kita enablekan, lalu kita pilih generic driver. Nah, di situ namanya sudah otomatis keluar, lalu kita okekan. Nah, di sini kita menambah routernya menjadi 3. Di sini kita kopikan saja, kita klik kanan lalu pilih clone. Nah, di sini kita tinggal mengganti namanya menjadi R2, R3. Setelah itu kita klik GNS 3. Nah, di sini kita menunggu. Di sini kita cancel dulu. Kita tunggu lagi prosesnya. Di sini kita silangkan, kita silang, lalu di sini kita tunggu prosesnya hingga keluar perintah untuk mengakses GNS 3. Nah, kita tunggu sampai dia berubah menjadi biru. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita memilih di sini kita memilih file baru, lalu kita ubah namanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memakai nama RH. Lalu kita okekan. Nah, lalu sini kita pilih file. Nah, kita masukkan yang kita inputkan tadi, kita klik
file RH, kita klik open. Nah, di situ namanya telah muncul di pojok kiri atas, lalu kita pilih view, kita klik snap grid, kita klik edit, lalu kita pilih preference. Di sini kita pilih VirtualBox VMS. Nah, di sini ada yang udah mikrotik yang lama, kita hapus dulu. Lalu kita tambah yang baru. Nah, di sini kita next-kan. Di sini kita pilih R1, lalu kita finishkan. Kita tambah lagi, next. Kita pilih R2, lalu kita finishkan. Kita tambah lagi seperti sebelumnya, kita next-kan. Nah, di sini pilih yang R3, lalu kita finishkan. Nah, R1-nya kita edit. Nah, di sini diganti simbolnya menjadi router. Di sini tulisannya kecil semua ya, teman-teman. Nah, di kategorinya kita pilih router, di konsolnya kita pilih Telnet, dan di network adapternya kita buat 8 karena maksimalnya hanya 8. Lalu kita okekan. Nah, begitu juga dengan R2-nya, kita edit, kita ganti simbolnya menjadi router. Kategorinya menjadi routers dan konsolnya Telnet. Networknya kita ganti menjadi adapternya 8. Seperti itu juga dengan R3, kita edit, lalu kita ubah simbolnya menjadi router. Lalu kategorinya kita ubah menjadi routers dan konsolnya Telnet. Lalu di network kita ubah adapternya menjadi 8. Kita oke. Setelah itu kita apply, lalu kita okekan. Lalu setelah itu kita akan menyusun konfigurasi routernya. Nah, di sini kita masukkan routernya R1, R2, R3. Nah, kita susun dulu serapi mungkin sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Bagaimana supaya dia rapi, kita atur jaraknya. Lalu kita masukkan juga PC-nya. Nah, di sini kita pilih GNS3. Lalu oke. Begitu juga seterusnya pada PC 2 dan PC 3. Atur jaraknya, kita sesuaikan dengan router yang di atas. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Pertama dari router 1 ke PC 1 menggunakan Ethernet 2, lalu Ethernet 0. Router 2 menggunakan Ethernet 2 juga ke PC 2. Nah, setelah tersambung semuanya, di sini kita masukin IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kita letakkan di atas router yang pertama.
kita bikin lagi IP-nya, yaitu 192.168.1.2/24. Setelah itu kita masukin IP untuk router yang kedua, yaitu 192.168.2.1/24. Nah, kalau sudah, kita letakkan di atas router yang kedua. Nah, di sini kita tambahkan lagi IP-nya, yaitu 192.168.2.2/24. Di dekat kabel penghubung antara router dan PC juga kita masukin IP-nya 192.168.10/24. Lalu setelah itu kita buat juga hal yang sama pada kabel penghubung antara router 2 dan PC 2, yaitu 192.168.20.1/24. Selanjutnya juga seperti itu pada kabel penghubung antara router 3 dan PC 3. Ada IP-nya 192.168.30.1/24. Nah, pada PC-nya juga kita buat IP-nya 192.168.10.2/24. Nah, pada PC 2 juga kita masukin IP-nya 192.168.20.2/24. Pada PC 3 juga sama, yaitu 192.168.30.2/24. Nah, di sini kita jalankan, kita yes, kita tunggu sampai prosesnya berjalan, yaitu kita tunggu sampai tanda-tanda yang merah itu berubah menjadi hijau. Kalau dia berubah menjadi hijau seperti yang ada pada video ini, berarti dia berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke running. Yang pertama ada running di R1. Di sini kita menuliskan admin, lalu kita enter. Di sini kan ada password, kita enterkan saja. Nah, di sini kita pilih N, lalu kita enter. Nah, passwordnya ditulis sesuai dengan password sebelumnya. Di sini saya menuliskan 123. Nah, di mikrotiknya ini kita menuliskan namanya, yaitu System Identity Set Name sama dengan R1 karena kita di running R1. Lalu kita enterkan. Nah, di sini kita memasukkan IP address, ADD address, dengan IP-nya yaitu 192.1.1.1/24. Interface sama dengan Ether 4. Nah, setelah itu di enter.
Nah, di situ kita mengetikkan IP address PR. Nah, dienterkan, muncul seperti ini. Lalu kita menuliskan kembali IP address add address dengan IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Interface sama dengan header 3. Lalu kita enterkan lagi. Kita menuliskan lagi IP address PR. Lalu kita masuk ke running yang kedua, yaitu atau R2. Di sini kita melakukan hal yang sama seperti running pada R1 sebelumnya. Masih sama, kita masukkan admin, lalu enter, terus pilih N, lalu kita enterkan dan masukkan password yang sama. Dan kita di sini juga menuliskan kembali sistem identity set name sama dengan R2 karena kita di running R2. Lalu kita enterkan, kita tulis kembali IP address add address, IP-nya yaitu 192.168.1.2/24. Interface sama dengan header 4. Nah, di sini kita enterkan lagi. Kita tuliskan kembali IP address add address, IP-nya yaitu 192.168.20.1/24. Interface sama dengan header 3. Nah, di sini kita enterkan lagi. Sini kita masuk kita ketikkan lagi IP address add address dengan IP-nya 192.1/24. Interface sama dengan header 5. Lalu di enter. Nah, di sini kita ketikkan IP address PR dan enter. Akan muncul seperti yang ada di video. Kita lanjutkan kepada R3 ya, running R3. Kita lakukan hal yang sama kepada running R3 ini. Kita masukkan password yang sama. Nah, di sini kita mengetikkan kembali sistem identity set name sama dengan R3 karena kita berada di running R3. Maka dari itu kita menuliskannya R3. Nah, kita enterkan. Nah, di sini kita menuliskan IP address add address dengan IP-nya 192.168.2.2/24. Interface sama dengan header 5.
kita enter. Kita masukkan kembali seperti yang di atas tapi dengan IP yang berbeda. Nah, IP-nya ialah 192.168.1/24. Interface sama dengan header 3. Nah, di situ kita enterkan. Kita menuliskan hal yang sama seperti pada running yang R2 tadi, yaitu ID IP address PR. Nah, selesai. Di sini kita akan masuk ke Winbox. Kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kita memilih R1. Lalu kita konekkan. Nah, di sini kan error. Lalu karena kita lupa memasukkan passwordnya, jadi kita tuliskan passwordnya seperti password yang tadi. Nah, konekkan. Lalu kita pilih IP. Kita pilih address. Nah, di sini kita masukkan. Yang ini dia sudah menunjukkan yang kita masukin tadi pada running sebelumnya. Nah, yang ini kita hapus dulu. Kita masuk ke R2. Lakukan hal yang sama seperti R1 tadi, masukkan password. Lalu konekkan. Pilih IP. Kita pilih address. Nah, di sini sudah tertera yang kita masukkan tadi pada runningnya. Kita pilih DHCP/OSF. Nah, di sini kita menghilangkannya atau mengclose-nya sama seperti yang R1 tadi. Nah, di sini kita memilih R3. Selanjutnya lakukan hal yang sama, yaitu memasukkan password agar tidak terjadi error. Nah, kita pilih IP-nya, lalu kita klik address. Nah, di sini setelah secara otomatis masuk IP-nya, kita pilih DHCP client. Nah, ini kita hapus juga sama seperti yang sebelumnya pada R1 dan R2. Setelah itu kita masuk IP. Nah, kita pilih router, lalu kita tambahkan IP-nya. Nah, di situ kita tuliskan IP-nya 192.168.0/24. Gateway-nya 192.168.1.2. Setelah itu kita apply, lalu kita okekan. Kita tambah lagi. Kita masukkan IP-nya 192.168.30/24. Gateway-nya 192.168.2.1.2. Kita apply, kita okekan. Lalu kita masuk pada yang R2-nya. Kita lakukan hal yang sama, kita pilih IP, lalu kita pilih routers, lalu kita tambahkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.10.0/24. Nah, gateway-nya 192.168.0/24.
Kita apply, kita oke kan. Kita tambah lagi, kita masukkan IP-nya 192.168.30.0/24, gateway-nya 192.168.2.2. Kita apply, lalu kita oke kan. Nah, lalu kita masuk ke R3. Kita lakukan hal yang sama seperti R1 dan R2 Pak sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya 192.168.10.0/24. Nah, gateway-nya 192.168.2.1. Kita apply, lalu kita oke kan. Nah, kita tambah lagi IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Nah, di gateway-nya juga kita masukkan 192.168.2.1. Kita apply, lalu kita oke kan. Di sini kita akan mencobakannya pada PC yang pertama. Kita klik 2 kali pada PC, lalu akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan IP-nya, yaitu kita klik kita ketikkan IP, lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.10.2/24 dan gateway-nya 192.168.10.1. Nah, kita enterkan, kita tunggu prosesnya. Nah, kita cobakan juga pada PC yang kedua. Klik 2 kali pada PC, lalu kita ketikkan IP-nya 192.168.20.2/24 dan gateway-nya 192.168.20.1. lalu kita enterkan. Kita tunggu prosesnya dan kita lakukan juga pada PC yang ketiga. Klik 2 kali pada PC, lalu kita ketikkan IP-nya di sini, kita masukkan IP-nya. IP-nya yaitu 192.168.30.2/24. Nah, kita masukkan juga IP pada gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Nah, kita enterkan. Lalu kita coba pingkan di PC yang pertama. Kita ketikkan ping, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.20.2. Kita enterkan. Nah, kalau dia seperti itu maka berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba lagi pingkan pada IP yang berbeda yaitu 19, yaitu kita ketikkan ping, di sini teman-teman bisa mengetikkan apa saja sesuai dengan keinginan teman-teman, dan di sini saya mengetikkan sukses. Nah, di sini saya enterkan, lalu kita pingkan kembali dengan IP yang berbeda yaitu dengan IP-nya 192.168.30.2. Nah, kita enterkan kembali.
kalau sudah tampilannya seperti ini, maka dia sudah bisa dikatakan berhasil. Berhasil pada percobaan ping pada PC pertama. Kalau teman-teman ingin mencobakan pada PC yang kedua dan ketiga, bisa teman-teman cobakan. Lalu di sini kita kembali ke Winbox. Nah, di sini kita pergi dulu ke R1 atau running yang pada R1 tadi. Lalu di sini kita hilangkan yang ada asnya, IP yang ada tulisan asnya. Kita silang. Kita silangkan lagi. Lalu kita pergi. Nah, lagi kita klikkan pada R2. Nah, kita hilangkan juga as yang ada pada R2 ini. Begitu seterusnya, hal yang sama pada R3, kita hilangkan juga asnya. Setelah asnya hilang, setelah itu kita pilih R1 kembali dan kita masukkan IP pada networknya, yaitu 192.1.1.0/24. Nah, sini kita tambahkan lagi 192.1.10.0/24. Kita apply, kita okekan. Di sini kita pilih R2, lalu kita pilih routing. Nah, kita klik OSPF, lalu kita klik tambah. Di sini kita apply, kita okekan saja. Areas, kita klik tambah. Di sini kita apply, kita okekan. Nah, di sini kita pilih interface template. Baru di sini kita tambahkan IP-nya, yaitu 192.1.1.0/24. Kita tambahkan lagi 192.168.2.20.0/24. Kita tambahkan lagi 192.168.2.0/24. Kita apply, kita okekan. Kita pilih R yang R3, kita lakukan hal yang sama, kita klik routing, kita pilih OSPF. Nah, di sini kita klik tambah, di sini kita apply, kita okekan. Lalu kita pilih areas, kita klik tambah, kita apply, kita okekan. Kita pilih interface template, kita klik tambah, lalu di sini kita tambahkan IP-nya 192.168.2.0/24. Nah, kita tambahkan lagi 192.168.30.0/24. Nah, kita aplikan, lalu kita oke. Kita lihat. Ini di sini kita hanya melihatkan IP yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, dia sudah tertera di situ secara otomatis. Nah, di sini kita kembali kepada GNS3. Kita cobakan pada router. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita
coba pingkan pada routernya. Maaf, ini agak terjadi kesalahan sedikit. Kita coba kembali lagi. Nah, kita klik pada PC-nya, lalu kita pingkan pada PC router pertama tersebut dengan IP-nya yaitu 192.168.20.2. Nah, kita enterkan, maka akan muncul seperti yang ada pada video di atas. Nah, di sini kita pingkan kembali pada IP yang berbeda yaitu 192.168.30.2. Lalu kita enterkan. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, sudah berhasil kita pingkan pada PC pada router yang pertama. Nah, inilah tampilan akhir dari konfigurasi routing dinamik dan routing statik pada VirtualBox yang telah saya praktekkan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya praktekkan pada video kali ini. Terima kasih. Peace.